Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT. Teman-teman saya mahasiswa kelas H Manajemen 2021 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mohon izin Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan judul Ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Namun sebelum jauh melangkah kepada materi kami, izinkanlah saya sebagai moderator untuk menjelaskan rekan-rekan dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Arkam Susilo dengan NIM 210903035011121. Dan rekan saya atas nama Stefani dengan NIM 2109035011116. Kemudian rekan saya yang selanjutnya atas nama Saudari Larsati dengan NIM 2109035000062. Kemudian rekan saya yang selanjutnya bernama Andi Sintaria Oktaviani dengan NIM 2109035000064. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memulai materi kami pada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudari Larsati. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah atau bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan pada keperluan pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini didapatkan dari sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, hingga penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode dengan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh karya tulis ilmiah yaitu makalah, skripsi, tesis hingga disertasi. Baik, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat cendekia. Artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Karena dinamakan bahasa ragam ilmiah, maka ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis, artinya teratur atau runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seorang penulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata cendekia adalah tajam pikiran. Arti lain dari cendekia adalah lekas mengerti atau mudah mengerti. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang digunakan dalam ragam bahasa ilmiah cendekia adalah kalimat yang mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan preposisi logika. Cendekia adalah hemonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Cendekia memiliki arti dalam kelas adjektiva atau sifat, sehingga cendekia dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau dengan membuatnya secara menjadi lebih spesifik. Nah, hemonim itu tadi adalah suatu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau ortografis. Ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah yang kedua yaitu lugas. Lugas berarti
Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan tafsir ganda. Bentuk dan pilihan kata serta susunan kalimatnya hanya memungkinkan satu pilihan tafsiran, yaitu tafsiran yang sesuai dengan maksud penulis. Setiap pilihan kata diberi bobot makna yang sewajarnya, sehingga tidak perlu diulang dengan berbagai sinonim, padanan, atau paralisme kesejajaran. Makna lugas ada dua, yaitu yang pertama, makna lugas secara sempit. Lugas adalah kata yang memiliki makna nyata dan lebih spesifik atau penjelasannya terhadap objek yang dijelaskan. Yang kedua, makna lugas secara luas atau umum. Artinya, makna lugas di sini adalah arti sebenarnya dari kata itu dan mana luasnya tidak rinci. Contoh kalimat lugas dan jelas. Contoh pertama, ibu senang sekali ketika melihat anaknya memakai baju toga yang telah ia tempuh melalui universitas. Contoh yang kedua, ukuran panjang dari tangan seorang laki-laki menentukan ukuran lengan dari sebuah kemeja yang ia kenakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu jelas. Jelas berarti bahasa yang digunakan memperlihatkan secara jelas unsur-unsur kalimatnya, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan atau pelengkap. Dalam setiap kalimat harus terlihat bagaimana yang merupakan subjek, bagian mana yang merupakan predikat, dan bagian mana yang merupakan objek, serta bagian mana yang merupakan keterangan jika ada. Sehingga setiap kalimat yang terdapat dalam karya ilmiah itu memenuhi persyaratan kaidah tata bahasa. Baik, selanjutnya ada contoh kalimat jelas, yaitu kabar itu sudah didengar sejak kejadian itu berlangsung. Mengapa disebut kalimat jelas? Karena kalimatnya efisien dan sudah jelas kalimat subjek, predikat, dan objeknya. Sedangkan contoh kalimat tidak jelas, yaitu kabar itu sudah saya dengar semenjak saat kejadian itu berlangsung. Mengapa kalimat tersebut dikatakan tidak jelas? Karena terdapat pemborosan kata dan tidak memenuhi unsur-unsur kalimat tersebut, seperti kalimat subjek, objek, dan predikat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai gagasan sebagai pangkal tolak. Apa itu gagasan sebagai pangkal tolak? Gagasan sebagai pangkal tolak dalam materi ini adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Jadi, gagasan sebagai pangkal tolak itu terkait dengan objektivitas penulis. Artinya, penggunaan bahasa tersebut secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan, bukan pada penulis secara pribadi. Oleh karena itu, objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Nah, adapun contohnya, pertama, kita semua tahu bahwa pendidikan itu di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Kemudian ada contoh kedua, perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, mewakili kelompok saya akan menutup presentasi kami kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.